Bapak-bapak, para narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya, yang saya hormati Bapak Ibu para Ketua RT RW dan undangan sekalian. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022, pemerintah Desa Sungai Raya mengalokasikan anggaran untuk penguatan kapasitas RT RW, peningkatan kapasitas masyarakat terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Hari ini kami undang Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan APBD tahun anggaran 2022. Bapak Ibu sekalian, para Ketua RT dan RW serta undangan lainnya, bahwa yang paling pertama berhadapan dengan masyarakat itu adalah Bapak Ibu sekalian. Tentu saja banyak persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan, dan nanti mungkin kita akan menyiapkan sesi untuk tanya jawab. Barangkali apa yang menjadi hambatan Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian di lapangan bisa disampaikan kepada para narasumber. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada acara yang berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang terhormat Bapak Heri Purwoko MSI, yang terhormat Bapak Febri Firmansyah AMD, dan yang terhormat Bapak Agus Ferdiansyah Kurniawan SE. Beliau sebagai narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Ibu Kepala Dusun, yang terhormat juga Bapak Ketua RT, Ibu Ketua RT, serta Bapak Ketua RT dan Ibu Ketua RT, serta pelaksana tugas dan Ibu pelaksana tugas RT di wilayah Desa Sungai Raya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi di Aula Makro Desa Sungai Raya dalam rangka melakukan penambahan materi bagi semua Ketua RT dan Ketua RW di wilayah Desa Sungai Raya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua RT Ketua RW berkaitan dengan administrasi kependudukan. Bapak Ibu sekalian, memang kami sadari juga bahwa penanganan administrasi kependudukan ini merupakan tugas yang saya pikir cukup berat, karena ada beberapa aturan-aturan yang mungkin belum sampai di kita di pemerintah desa, kemudian belum sampai di RT RW, tetapi kita membuat administrasi kependudukan itu. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, mulai tahun 2020 itu ada peraturan presiden yang mengatur tentang, saya lupa nomornya, nanti Pak Kapolri sampaikan, tentang perpindahan penduduk dari satu wilayah kemudian ke wilayah setempat itu bisa langsung ke Dinas Dukcapil, kemudian tanpa harus koordinasi ke desa maupun RT dulu. Setelah dari Capil, nanti baru data tersebut disampaikan kepada desa, kemudian disampaikan lagi kepada RT dan RW. Kami sering mendapatkan pertanyaan dari Pak Ketua RT, Pak Ketua RT, ini bagaimana kalau ada penduduk pindah, kalau sudah ada dokumen dari Capil. Nah, nanti kalau Ibu bisa tanyakan itu, memang ada aturan bukan peristiwa penting. Yang ketiga, kita melayani pendataan penduduk, data penduduk. Peristiwa kependudukan itu kalau di Dinas Dukcapil itu ditangani langsung oleh bidang pendaftaran, bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Apa produk akhirnya peristiwa penting? Produk akhirnya peristiwa penting ada yang dinamakan dengan biodata kependudukan, ada yang dinamakan dengan kartu keluarga KK, ada yang dinamakan dengan KTP, sekarang KTP elektronik, ada yang dinamakan dengan surat pindah SKBWNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia, ada surat datang, surat keterangan datang warga negara Indonesia. Nah, surat pindah ini nanti kriterianya banyak. Ini yang dilayani peristiwa
kependudukan produknya itu. Yang tadi Pak Kades nyampaikan di setiap dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil itu sebenarnya tidak asing untuk Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Minimal di dompet Bapak Ibu ada KTP. Itu produk dari peristiwa kependudukan yang sudah kita tetapkan. Sungai Raya ini loh, tapi tenang kan? Tenang. Kita kasih jalan. Saya hanya ingin menceritakan dulu enaknya dapat desa-desa. Jadi hanya berdasarkan surat dari kepala desa menunjuk satu perangkat desanya yang dijadikan operator, nanti disampaikan ke kepala dinas, maka operator tersebut itu bisa melakukan pendaftaran penduduk, baik yang itu peristiwa penting maupun peristiwa pendudukan, KK, KTP, akte dan sebagainya itu bisa dilayani langsung dari desanya aja, dari rumah perangkat desanya juga bisa. Jadi daftar, buat nanti di sama kami dari Dukcapil dibuatkan akunnya, passwordnya, masuk programnya. Nanti mau daftar buat akte, buat KK, buat apalah namanya, itu nanti dokumennya terkirim ke email si perangkat desa tersebut, kecuali KTP dan KIA. Ambil di ada sini Sungai Raya. Jadi ini udah 28 desa yang udah melaksanakan itu. Kapan giliran Sungai Raya? Ini bulan perkiraan Agustus ya Pak Ferry, akan diundang sisa dari 28 desa tersebut, dari 118 desa akan diundang ke Dinas Dukcapil, akan dibimtek, diberikan cara seperti kita memberikan pembelajaran kepada 28 desa tersebut yang telah dahulu kita keluarkan SK-nya. Kita si perangkat desa tersebut yang berbentuknya seperti ini yang data tadi itu maksimal 1 tahun ya Pak. Maksimal 1 tahun harus sudah mengurus administrasi kependudukan, harus sudah mengurus administrasi kependudukannya yang datang itu mau apa itu. Terus kalau yang udah ada situ lama, Pak RT, Pak RW udah boleh nanyakan ini kemana bisa ini mau dibikinkan surat pindah, enggak, aturan ini setahun. Tapi jangan yang anak, misalkan yang anak saya yang kuliahnya di luar, anak bapak mau dipindahkan enggak? Jangan lah. Kan udah 1 tahun lebih anak bapak di luar. Aduh bingung dia jawabnya tuh. Kan masih bapaknya masih di situ. Kecuali 1 rumah itu udah habis, kemana manusia ini. Jadi gara-gara gimana anak sekolah di luar mau gak dibuangnya sian. Itu Pak masalahnya. Tapi ada juga masalahnya saya temukan juga. Sebenarnya Pak, saya itu mau pindah beneran ke komplek itu saya mau pindah. Karena memang saya itu mau jadi penduduk Kubur Raya. Hanya permasalahannya Pak, di komplek saya itu belum ada RT-nya. Udah. Ada nggak gitu Pak? Banyak Pak. Artinya kan ada masalah yang dari luar masuk ke kita, tidak mau dan bikin surat pindah. Ada juga kita yang perangkatnya belum siap ke RT RW aja. Jadi bahasa yang sering saya dengar, kalau saya salah mohon maaf. Dalam gabung yang dulu dengan RT yang depan luar yang dekat-dekat. Jadi mengurus database kependudukan, aplikasi siap, semua aplikasi yang ada di Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil bersama kawan-kawan di bidang PIAPD. Kami berdua Pak Agus ada di bidang PIAPD, Pak Agus di bagian pengolahan datanya,
Saya di bidang sistem informasi administrasi kependudukan. Mungkin itu sedikit Pak dari perkenalan dari saya. Mungkin nanti dibilang tak kenal sama kakak saya, tapi nggak salah. Oke, udah punya istri Pak soalnya. Oke, saya sedikit aja. Administrasi kependudukan itu tidak lari dari namanya dasar hukum. Dasar hukum kita dari undang-undang 26 pasal 26 ya, ayat 3 tentang kependudukan, turunannya Undang-Undang 23 sekarang 24 tahun 2013 diubah, PP 37 sudah diubah, tata laksana tentang Undang-Undang 23, terus PP 102 tahun 2012. Tadi dijelaskan Pak Eri adanya Perpres 96 tentang tata cara dan persyaratan pencatatan sipil. Nah, sekarang ini kita lebih mengikut ke Permendagri 108 dengan Permendagri 109. Di mana di dalam Permendagri 108 dengan Permendagri 109 itu memuat semua tata cara pelaksanaan dan formulir yang digunakan dalam pendaftaran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Terus kelas Pak, saya nggak terlalu banyak, ini udah dijelaskan Pak Heri. Oke, pelayanan pendaftaran penduduk juga udah banyak Pak. Nah, pelayanan administrasi kependudukan yang sifatnya dokumen, bukan kepingan ya, sifatnya dokumen seperti KK, akte kelahiran, itu sekarang sudah bisa dicetak manual oleh penduduk. Jadi penduduk tidak perlu lagi datang ke dinas dukcapil untuk melakukan proses pengambilan sebenarnya, ya. Dan tidak ada lagi yang namanya akta hilang, kakak hilang, kakak rusak. Kenapa? Karena dokumen dalam bentuk kertas putih ukuran A4 8 aplikasi Sipangga Online, Bapak bisa buka web desa, tekan menu, di situ ada Siku Muda, klik saja Siku Muda. Jadi tidak perlu capek-capek buka di Google atau apa, sekaligus ibu bapak bisa melihat data penduduk, kegiatan-kegiatan desa, berita desa, di situ ada semua. Nah, jadi kalau saya lihat ini kan saya sudah kirimkan ke grup RT, tapi jarang yang ada yang membukanya karena mungkin masih banyak yang belum mengetahui atau memahami bagaimana cara membuka website desa itu sendiri. Karena di situ banyak sekali berita-berita yang telah kita upload ke sana. YouTube-nya juga ada, Facebook-nya juga ada, Instagram-nya juga ada. Jadi desa sekarang ini terbentuknya itu pada saat adanya ulang tahun PKK waktu itu. Jadi keinginan kepala desa itu supaya desa ini bisa juga open bar kepada masyarakat serta juga kepada desa-desa yang ada di luar sana. Bapak Ibu kalau mau buka website desa, kalau masih bingung, buka aja di grup RT RW. Di situ ada Sungai Raya @uburaya.desa.id. Nah, situ. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nah, di sini juga sudah ditampilkan di layar oleh pemerintah Dukcapil. Nah, di situ juga ada profil desa, kelurahan kita juga ada. Itu Pak. Ada menu situ bisa kita lihat dan ada situ ada linknya si pemuda. Cuman kita belum ada gambarnya untuk masuk ke dalam sinergi programnya. Jadi baru namanya. Sungai Raya @uburaya.desa.id.
Kalau bingung buka di RT RW di mana? Oh belum masuk ya. Ya. Nah, Sungai Raya, Street, Kuburaya, Desa, RT 7 RW 05. Saya banyak mengalami masalah di warga saya. Satu, dengan adanya pelayanan online ini, kami RT tidak dianggap RT lagi, Pak. Jadi mohon, apakah online ini tidak ada pengantar dari RT, Pak? Jadi kalau bisa online enggak, tapi harus ada pengantar RT, Pak. Jadi yang datang tahu, yang pindah tahu. Kalau tahu datang ada surat, abang datang atau orang udah pindah, nggak tahu kita kapan pindahnya. Warga baru pun kita tak tahu. Jadi maka dari itu saya minta fungsi RT-nya harus ada fungsi. Jadi ada surat pengantar, berarti RT ada fungsinya. Kalau tidak online berjalan, cuma aja kita jadi RT. Wah, terus dibubarkan RT. Jadi kedua, masalah yang perumahan, Pak. Saya banyak sekali warga saya yang di rumah. Jadi udah bertahun-tahun tidak minta surat pindah. Iya, Pak. Jadi mohon, Pak, diberitahukan kepada desa yang umpamanya desa Kapur, Pak. Tolong RT yang lingkungannya ada perumahan di situ, tolong dicek orang yang datang itu. Kalau udah 3 tahun, 5 tahun dan di situ nggak lapor-lapor, saya pun bingung, Pak. Ada masalah dan tempat datang ini tempat saya, ngurus surat ke tempat saya. Umpamanya ada dia nyicil apa, ada masalah kepolisian, cari ke saya. Udah 5 tahun di sana. Ada nih 5 tahun di warga itu, itulah. Jadi kalau bisa dipertegas gitu, Pak. Itu aja yang saya tanyakan. Online RT tidak dianggap. Masalahnya itu ya, masalahnya kalau kami dari Dinas Dukcapil hanya menjalankan instruksi yang tadi yang disampaikan berdasarkan peraturan Perpres 96/2000 Kemendagri 108. Kami hanya menjalankan itu bahwa setiap formulir persyaratan untuk pembuatan dokumen kependudukan itu tidak melampirkan surat pengantar dari RT. Bukan hanya RT, Pak, desa. Bukan hanya desa, Pak, camat juga. Jadi nasib Bapak ini atas itu, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi tujuannya apa? Seperti yang saya pernah dengar melalui Pak Dirjen Dukcapil bahwa kita ingin mempermudah pelayanan kepada penduduk. Nah, kaitannya mudah-mudahan tidak tersinggung. Janganlah mengacu gitu, Pak. Kalau bahasa Kadin atau kasih pem, saya rasa tugas RT itu, Pak, ini kan cuma salah satu, bukan salah banyak, salah satunya saja. Masih banyak RT. Jadi kalau tak tahu dan buat surat pengantar tuh bikin KTP, masih ada surat pengantar nikah. Ini maksudnya. Jadi itu, Pak, kami kalau dari kita sebenarnya kalau Bapak ingin menyampaikan hal ini, coba sampaikan ke PMDS ya. Peran dari RT RW. Kalau kami dari Dukcapil tadi Pak jawabannya melaksanakan Perpres dengan Permendagri untuk mempermudah pelayanan terhadap mereka tidak mau pindah, tapi memang dia itu warga kita, penduduk kita, tapi tidak mau pindah kakak.
Misalnya tadi Bapak bilang dia dari Jakarta, itu kadang-kadang kalau pakai KTP Jakarta itu namanya keren juga Pak ya. Satu bisa kembali ke Jakarta lagi. Dipikir Kubur Raya ini nggak lebih keren gitu. Nah, udah. Kemudian jaga kontainer gitu, alasannya mungkin untuk anak sekolah gitu kan, jadi nggak pindah. Tapi bagi kita ke dalam, selain kita punya catatan tersendiri, ada nggak konsekuensinya untuk mereka itu tidak perlu kita pedulikan lah, misalnya minta surat domisili nggak usah, karena juga tidak melapor. Nah, itu misalnya kalau kita mau main apa ya kejam-kejaman. Itu yang pertama. Pak, yang selanjutnya Pak, saya merangkum saja. Nanti dengan sampai ke online, karena online juga ini kita tahu, tetapi untuk pelaksanaannya tidak segampang yang kita lihat. Karena kami yang Pak RT yang tua-tua ini tidak menguasai IT Pak, harus belajar lagi dengan anak. Nah, baik, selanjutnya begini Pak, ini di global saja. Kami di beberapa RT itu rasanya ingin memperbaiki data kependudukan dan data penomoran rumah Pak, penomoran rumah. Itu kadang-kadang rumah ini acak-acakan Pak, loncat-loncat dan sebagainya, sehingga katakanlah rumahnya ada tapi nomornya amburadul. Pertanyaannya, kalau kita mengurus secara kolektif ini siapa yang bisa bantu kami Pak? Sama kalau Pak RT satu persatu dibikin rekomendasi atau surat pengantar, wah agak repot juga. Tapi kalau kita bikin draft daftar, kita serahkan kemana supaya penomoran dan nama gang itu bisa lebih tertib dan teratur. Nah ini memang kendala keluhan dari RT nomor rumah. Selanjutnya di KK itu ada warga yang tidak mengurus surat kematian, sehingga nama dibentuk di desa seperti alamat sebelumnya. Diberikan sanksi sosial aja lah, sementara untuk sanksi bendarannya belum ada, fasilitas jangan diberikan sebagainya. Kalau online, tapi Pak itu tadi saya selalu sampaikan ke kawan-kawan di Dinas Dukcapil, kita belajar apa namanya ya, empati namanya. Empati itu memposisikan kita itu sebagai penduduk, memposisikan kita sebagai penduduk, bukan memposisikan kita sebagai petugas Dukcapil, ya kan? Kalau petugas Dukcapil bicara tentang si pemuda online ataupun online lain lah, istilahnya tuh mimpi pun itu yang bahas. Dalam mimpi pun itu. Tapi kalau pendudukan ada tahapan, ada tingkatan-tingkatnya. Anak-anak muda, oke, ya mainannya ini terus. Tapi kadang-kadang kita marahkan dia, aku main pegang HP itu, pegang kita. Ada gak niat memang? Tapi makin lama tuh makin menjauh hasilnya. Rupanya enggak. Plus tuh, saya dan istri saya tuh megang HP. Kenapa makin menjauh ya? Rupanya mas. Ada sebentar lagi, aduh. Nah ini kita memposisikan itu. Karena itulah Pak, bahwa di Dinas Dukcapil itu enggak kaku-kaku amat, semuanya harus online. Saya sampaikan, ada yang sejati itu Pak, itu langsung ke dinas atau ke kecamatan, itu sifatnya offline, tidak online. Jadi ini kan hanya cerita tentang si pemuda online. Jadi kita yang online ternyata saya perlu lihat sama dengan saya orang yang meninggalnya dari rumah sakit, ada surat keterangan kematian dari rumah sakit. Tapi kalau meninggalnya ada dibawa ke rumah sakit, lagi main catur tiba-tiba terketak, akhirnya mati di berhati. Itu tak ada surat keterangan dokter. Nah, dari Pak bisa buat surat keterangan kematian yang merupakan syarat untuk membuat akte kematian. Jadi kalau di pemuda online itu syarat
akte kematian itu hanya KK dan surat keterangan kematian. Kalau dia di situ ada kolom KTP-nya, ada kolom buku nikahnya, apa ya? Itu bahasanya kalau ada. Kalau ada boleh. Kalau ada uploadkan. Kalau ada itu kalau yang mana? Kalau yang offline yang datang ke dinas, bawa ya kakak aslinya, nama, surat keterangan kematian, isi formulir F201. F201 itu 4 lembar. Bapak isi di halaman pertama saja tentang data pelapor dan data orang yang meninggal di halaman 4-nya 3. Terus tanda tangan pelapor. Lapornya yang tanda tangan, bukan yang mati, tapi yang pelapor. Kalau Pak RT pelapor, Pak RT tanda tangan, bukan Pak RT yang meninggal. Tapi bagaimana kalau Pak RT yang meninggal? Ada tangan jelas pelapor atau wakilnya. Jangan lapor seorang. Saya takut kawan-kawan saya itu di Kejati itu banyak perempuan, di Kejati itu banyak perempuan. Pada sepi yang dibuatkan pelapor dengan tanda nikah. Kadang-kadang kan ada itu yang pernah saya ketemu akun saya, akun dari Pak ya. Kemudian itu di akun saya mendaftarkan diri saya pribadi dan keluarga saya. Jawabannya pasti bisa, karena kita tidak perlu membuat banyak-banyak, misalnya istri buat akun enggak, anak buat akun enggak perlu. Selama dia dalam satu kakak dengan kita, pakai akun satu orang di dalam kakak itu saja sudah bisa mendaftarkan, misalnya akun anak bisa mendaftarkan orang tuanya, mendaftarkan kakak atau abangnya, dan pokoknya dia dalam satu kakak. Kalau itu insya Allah tidak akan ditolak pengajuannya. Kemudian tadi RT membantu penduduk Pak ya. Sebenarnya memang bisa juga RT membantu penduduk, tapi yang pasti itu ada surat kuasanya. Ya, dan kalau misalnya, tapi kadang ada juga nyebrang-nyebrang Pak. Orang ini, Pak RT, Pak Ramani RT 2 ya. RT 2 RW 11. Yang diurus warga RT 3. Nah, kalau warga RT 3 saya rasa tetap ditolak sama kawan-kawan. Kalau sepanjang masih sama-sama RT 2 dan memang penduduk Bapak RT 2, akunnya nanti ini kan ya, apa namanya, akunnya dispesifikasikan akun Pak RT 2. Saya rasa itu tidak akan ditolak dan terima kasih sudah diadakan sesi ini. Yang saya mau tanyakan Pak tentang peraturan Menteri Dalam Negeri RI tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, karena ini kan berkaitan dengan dokumen kependudukan antara lain KK, kemudian KTP dan lain-lain. Jadi ini mungkin ada nama contohnya tidak bisa satu, misalnya Heri, enggak, katanya enggak bisa satu doang. Jadi mungkin ada penjelasan untuk ini karena ini berpengaruh mungkin kepada keluarga dan warga tentang KK dan KTP. Kedua Pak, tadi sudah disinggung tentang data untuk pemilihan. Ini terjadi, maaf, saya Ibu Komi dari RT 002 08. Jadi waktu pemilihan data di kami itu warga saya di Gatot 2 Pak. Jadi data kami itu gabung dengan data Gatot 1. Terdata itu sekitar 200-an, tetapi waktu yang memilih tidak sampai 100 hasilnya. Jadi ini mungkin
juga ada seperti tadi Bapak pensiunan guru itu mengatakan ada warga-warga yang sudah pindah, datanya masih ada di data pemilihan tersebut. Jadi waktu kami melapor di lantai ini juga, di ruangan ini, kok sedikit ya? Ya karena memang nggak ada data warganya Pak, nggak sampai 100. Nggak enak kita di bagian. Karena di Papua seram itu. Arti semangkanya itu. Tahu kan, ada yang tahu ya. Artinya itu jahat. Saya pengalaman dengan saya pernah tinggal di daerah Hulu. Jadi ceritanya di masjid malah. Setelah sholat maghrib, sholat isya, kita bahwa kita ini berburu ke kebun. Terus yang kata orang daerah Islamnya, aku masuk ke pasir setting, aku masuk ke hutan, aku pokeh-pokehkan. Artinya kayu itu dipatah-patahkan untuk supaya bisa pulang. Tanda. Ada orang Madura di situ, kecut ya, wah, kayu itu kan jahat gitu. Nah, saya nunggu penyeberangan di Hulu, sama anak-anak kan ambil speed, ambil tambang ngebut ya. Bahasa kita dulu apa? Bahasa kita di perjalanan ngepot ya kan. Mendahului yang lain kan ngepot ya. Coba ke Hulu, jahat itu, jahat. Saya guru SMA dulu, saya guru Pak Aliyah dulu, kelas 3. Saya bilang dengan anak, siapa yang berminat untuk kuliah di Pontianak? Marah murid saya Pak. Minat itu ekstrim, di Hulu ekstrim. Bisa dijelaskan nanti ketawa semua, atau mau praktekkan semua. Nah, Kujang di sini dengan Kujang Sumatera kan beda. Mohon maaf Pak Kujang, ya kan? Bapak. Kuburayakap.go.id atau masuk ke web desa langsung. Web desa juga ada, tadi sudah dibukakan. Kalau dari smartphone atau laptop di rumah ada wifi, langsung klik sipemuda.kuburayakap.go.id. Nanti setelah itu keluar halaman login yang seperti tadi. Setelah itu kita klik, kalau belum punya akun kita klik registrasi. Setelah keluar, nah ini tadi registrasi, nah nanti keluar ini. Setelah keluar ini, kalau misalnya Pak RT, Bu RT dan penduduk ajarkan saya dari penduduk kan, udah klik di situ. Nah, ini nik penduduknya atau nik siapa, kepala keluarga atau istri kepala keluarga atau anak yang kalau bisa yang sudah 17 tahun ya, yang pasti klik. Nah, nama lengkap nik penduduk sesuai dengan nik dia yang tadi, alamat rumah sesuai KK, nomor WA kalau ada smartphone, jarang pula yang smartphone orang yang tidak ada WA-nya. Kemudian email, nah, di smartphone itu pasti bisa dipastikan ada email. Kalau tidak dia tidak bisa login ke Google Play, Google Play Store. Emailnya buka Google-nya itu kan ada klik. Kalau tahu emailnya, kalau ada Play Store kan? Yang untuk download game, download apa aplikasi itu Play Store biasa di pojok kanan atas itu ada tuh. Kalau baca dulu fotonya, jangan ini baca. Registrasi akun Anda dengan username Febri123 telah berhasil. Agar dapat digunakan, mohon untuk melakukan verifikasi. Jadi verifikasi sampai sini, baca, langsung klik ada tulisan di sini. Langsung ya klik di sini. Nah, kalau dari sini tuh dia langsung mengarah ke WA. WA continue chat.
Kalau di laptop atau PC seperti ini dia tetap continue. Kalau di smartphone kita dia langsung mengarah ke WA kita. Pasti ada tampilan